Shit shoveler Hewitt and his dumb dog. Thank you, Snake. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Chaos Walking. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Film bergenre fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda piatu bernama Todd Hewitt yang tinggal di sebuah planet yang bernama New World. Anehnya, di planet ini semua laki-laki tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari orang lain karena dapat terlihat dan didengar oleh orang sekitar. Lalu, tibalah seorang wanita dari luar angkasa yang jatuh ke planet tersebut. Todd yang menemukannya terpaksa harus menyelamatkan sang wanita dari buruan pria-pria di planet tersebut. Film ini disutradarai oleh Doug Liman. Selain memiliki plot cerita yang menarik, film ini cukup berbeda dari film lainnya karena memiliki cerita yang sangat unik. Film ini dibintangi oleh Tom Holland, Daisy Ridley, Matt Mikkelsen, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula pada tahun 2257 di sebuah planet bernama New World. Terlihat seorang pemuda bernama Todd Hewitt bersama anjingnya sedang berjalan di tengah hutan. Sambil berjalan, terlihat di kepala Todd memiliki efek berwarna seperti asap bergambar. Fenomena ini disebut The Noise, di mana ketika seseorang berpikir atau berbicara sesuatu di dalam hati, maka akan tergambarkan di dalam The Noise tersebut, dan orang sekitar dapat melihat dan mendengarnya. Di perjalanan, Todd bertemu seorang pendeta yang bernama Aaron. Todd yang tidak menyukainya berusaha menyembunyikan pikiran jeleknya dengan memikirkan namanya sendiri. Tiba di kotanya yang bernama Prentiston, Todd bertemu Devi. Ia merupakan putra dari wali kota di tempat itu. Devi yang suka membuli menghampiri lalu mengejek Todd dengan sebutan pria lemah. Todd yang kesal mencoba mengusirnya dengan berpikir seekor ular besar. Lalu, tak lama, ayah Devi yang juga wali kota di tempat tersebut datang menghampiri mereka. Pria itu bernama David Prentice. David sangat menyayangi Todd, melebihi putranya sendiri. Todd tinggal bersama kedua ayah angkatnya di sebuah ladang. Mereka bernama Ben dan Cillian Boyd. Di Prentiston hanya dihuni oleh pria saja, karena menurut cerita, para wanita telah dibunuh oleh penduduk asli planet tersebut. Sementara di angkasa, terlihat sebuah pesawat pengintai yang dikirim ke planet New World. Pesawat itu melakukan misi pengintaian untuk mencari pesawat milik mereka yang hilang sebelumnya di planet tersebut. Namun di perjalanan, tiba-tiba pesawat itu mengalami kerusakan akibat panas dari gesekan atmosfer di planet New World. Say anything. She heard that? Fire! Fire! Oh my God, we're gonna die! Pesawat itu pun jatuh tepat di tengah hutan dekat rumah Todd. Saat Todd kembali ke rumahnya, ia melihat seseorang yang baru saja keluar dari rumahnya. Todd mengira orang tersebut seorang pencuri, dan ia pun mulai mengejar orang itu. Orange. Hey! 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 So fast. Hey! Orang itu berhasil kabur dan menghilang. Di dalam hutan, Todd melihat serpihan dari pesawat yang terjatuh sebelumnya. Todd juga melihat beberapa kuburan baru di tempat pesawat itu terjatuh. Todd lalu berlari ke tengah kota dan ingin memberitahukan tentang kejadian itu pada David sang wali kota. Namun saat di perjalanan, Todd yang tidak bisa mengontrol noise-nya ketahuan oleh warga sekitar tentang apa yang dibicarakan di dalam pikirannya. Setelah bertemu David di rumahnya, mereka bersama warga lainnya mendatangi tempat itu. Lalu, dengan perintah dari David, mereka mulai menyisir kawasan sekitar tempat jatuhnya pesawat tersebut. Tak lama kemudian, Todd menemukan orang itu, dan ternyata ia seorang gadis cantik bernama Viola.
Karena noise-nya Todd yang tidak bisa dikendalikan, wanita itu ketakutan, lalu kembali berlari ke dalam hutan. Dan karena hal itu pula, membuat warga lainnya mengetahui keberadaan Viola. Singkat cerita, Viola pun tertangkap dan dibawa ke rumah David. Di sana, David menjelaskan pada Viola tentang kondisi planet New World dan fenomena The Noise. Uniknya, The Noise hanya dialami oleh kaum pria saja, sedangkan wanita sama sekali tidak mengalaminya. David juga menjelaskan jika dulu mereka berperang dengan bangsa Speckle, penduduk asli planet New World. Mereka juga membunuh semua wanita dan tinggal terpisah dengan manusia di tempat berbeda. Lalu, David menanyakan maksud kedatangan Viola ke planet tersebut. Viola mengatakan jika dirinya dan tim ditugaskan mencari pesawat dari gelombang pertama yang lost kontak dengan mereka. Ternyata saat itu manusia sudah memiliki koloni yang berbeda-beda. Di pesawat luar angkasa tempat Viola berasal, mereka memiliki 4.000 jiwa manusia yang bertahan hidup bertahun-tahun di dalam pesawat tersebut. Sedangkan David merupakan koloni manusia dari gelombang pertama. Di sini tidak dijelaskan kondisi bumi saat itu. Apakah masih ada atau telah hancur karena termakan zaman. Lalu, Devi keluar sebentar dan menitikkan Viola pada Devi putranya. Namun, Devi malah iseng dengan membuka tas milik Viola dan mengambil sebuah benda dari tas tersebut. Viola mengingatkan Devi agar berhati-hati dengan benda yang dipegangnya itu. Namun, karena Devi yang keras kepala, malah menekan tombol di benda tersebut. Lalu tiba-tiba, ternyata benda itu merupakan senjata portable yang berbahaya dan menghancurkan rumah David. Di kesempatan itu, Viola berhasil kabur dan David kembali menyuruh warga untuk mencarinya kembali. Saat Todd kembali ke rumahnya, ia melihat Viola yang ketakutan dengan anjing milik Todd. Viola masuk ke gudang rumah Todd karena kelaparan dan berniat mencari makanan. Kali ini, Todd berusaha agar Viola tidak ketakutan dan membantu gadis tersebut dari kejaran David dan warganya. Dari luar, Todd dipanggil oleh ayah angkatnya. Namun lagi-lagi, Todd tidak dapat menyembunyikan apa yang sedang dipikirkannya. Alhasil, sang ayah menemui Viola dan mengetahui jika wali kota sedang mencarinya. Todd berbicara pada ayahnya jika ia akan menolong gadis itu dari kejaran David bersama para warga. Ayahnya menyarankan Todd untuk membawa Viola ke suatu tempat bernama Far Branch. Namun ayahnya menyarankan Todd untuk tidak menyebut tempat asal mereka ketika tiba di sana. Saat Todd akan bersiap-siap untuk pergi, David dan warga lainnya mendatangi mereka. Todd yang sangat tegang tidak bisa menutupi The Noise-nya, sehingga David mengetahui keberadaan Viola di dalam gudang. Sementara itu, Viola yang mengetahui keberadaan David di luar menghidupkan motor listrik milik ayah Todd yang tersimpan di dalam gudang tersebut. Lalu, saat gudang itu dibuka, Viola pun menerobos kencang dengan motor listrik tersebut. Naasnya, Todd dan Viola terpaksa harus melompat dari jurang bukit tersebut demi terhindar dari kerjaan warga yang memburu mereka. Beruntung keduanya masih selamat. Mereka terpaksa harus berjalan kaki karena motor Viola rusak dan kuda Todd mengalami patah kaki. Untuk mengakhiri penderitaan sang kuda, Todd pun menyembelih kudanya. Di tengah perjalanan, anjing Todd yang bernama Manci ternyata menyusul mengikuti mereka. Sementara di rumah Todd, David berhasil mengetahui tujuan Todd dari The Noise ayah angkatnya. David menyuruh warga mempersiapkan persenjataan mereka untuk menuju ke sana. Ia juga mengajak ayah Todd untuk mengikuti mereka. Karena kelelahan dan turun hujan, Todd dan Viola berkemah dengan alat seadanya. Di tenda itu, mereka saling bertukar cerita. Todd menjelaskan jika di planet New World, malamnya tidak pernah gelap. Todd bisa membedakan siang dan malam berdasarkan suhu di sekitar mereka. Lalu, Viola menjelaskan jika maksud kedatangan koloni mereka ke planet tersebut ingin hidup normal seperti layaknya di bumi dahulu. Lalu, sang ayah dan penduduk lainnya dari gelombang pertama dengan pesawatnya berhasil masuk ke planet New World. Namun, sayangnya saat itu, pesawat mereka terjatuh dan putus kontak dengan pesawat induk yang berada di angkasa tempat Viola tinggal.
Setelah cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tanpa sengaja, mereka menemukan kampung makhluk pribumi yang bernama Speckle yang kita ceritakan sebelumnya. Karena ketakutan, Todd menarik Viola untuk menjauhi tempat tersebut. Namun naasnya, karena teriakan Viola, makhluk itu pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. Akhirnya, mereka menemukan Far Branch, tempat tujuan mereka. Diketahui tempat ini adalah desa koloni manusia lainnya di planet New World. Namun anehnya, di tempat itu terlihat sepi, seakan tidak ada kehidupan. Akhirnya, seseorang muncul dari sebuah gudang dan membawa mereka ke kepala suku di sana. Todd dan Viola terlihat heran karena melihat penduduk di sana memiliki wanita dan anak-anak. Sangat berbeda dengan cerita dari David yang mengatakan seluruh wanita di planet tersebut telah punah. Todd disambut kepala suku yang ternyata juga seorang perempuan. Singkat cerita, mereka diizinkan untuk tinggal di koloni tersebut. Saat di kamar, Todd menunjukkan buku harian milik ibunya pada Viola. Berhubung Todd tidak bisa membaca, Viola menawarkan diri untuk membacanya. Namun Todd terkejut saat mendengar cerita curhatan ibunya di buku itu. Ternyata David dan pria lainnya lah yang membunuh seluruh wanita di koloninya, termasuk ibu Todd sendiri. Para pria merasa terganggu dengan suara The Noise yang mereka alami, sementara wanita tidak mengalaminya. Hal inilah alasan kenapa para pria membunuh wanita di koloni mereka. Namun ada beberapa pria dan wanita lainnya yang berhasil kabur memisahkan diri dari koloni mereka. Sehingga terbentuklah koloni baru di Far Branch ini. Tak lama kemudian, David dan gerombolan warga lainnya mendatangi desa itu. Todd dan Viola mengetahui kedatangan mereka. Lalu, Todd dan Viola bersembunyi ke dalam sebuah gudang. Namun sayangnya, David mengetahuinya. Kemudian menyuruh ayah Todd untuk mengeluarkan mereka. Di dalam, ayah Todd meminta maaf padanya karena selama ini telah berbohong atas kejadian yang sebenarnya. Lalu, mereka mulai menyusun rencana agar Todd dan Viola bisa kabur. Tak lama kemudian, ternyata itu hanya The Noise milik ayah Todd. Sedangkan Todd dan Viola berhasil kabur melalui pintu belakang. Dalam pelarian itu, mereka bertemu dengan pendeta. Lalu, pendeta itu pun mengejar mereka dan perkelahian pun terjadi. Namun sayangnya, saat mereka berhasil lolos, anjing Todd tidak berhasil selamat karena ditangkap dan dibunuh oleh sang pendeta. Saat itu, Todd sangat kehilangan anjing sayangannya itu. Karena sudah tidak ada tempat yang aman lagi, Viola harus mencari cara untuk bisa menghubungi koloninya di luar angkasa. Dan cara satu-satunya adalah mencari bangkai pesawat luar angkasa milik koloninya yang dulu pernah singgah di planet New World tersebut. Pencarian pun berlanjut. Tak lama, akhirnya mereka berhasil menemukan bangkai pesawat itu. Namun dari kejauhan, mereka mendengar suara kuda milik David dan para warga yang mendekati tempat tersebut. Di sana, Viola harus menghidupkan pemancar darurat yang terdapat di bawah badan pesawat. Mereka terpaksa turun untuk mencari pemancar darurat tersebut. Setelah menemukannya, pemancar tersebut masih berfungsi, namun antena dari pemancar tersebut telah terputus dan harus segera diperbaiki. Di sini, Todd berencana untuk naik ke atas dan menyambung antena yang terputus itu. Sementara itu dari kejauhan, David mengetahui jika Todd dan Viola berada di dalam bangkai pesawat tersebut, lalu mengutus sang pendeta untuk mencarinya ke dalam. Saat Todd telah berhasil menyambungkan antena itu, Viola diserang oleh sang pendeta.
Akhirnya, Viola berhasil memancarkan sinyal ke pesawat luar angkasa milik koloninya. Sementara di luar, David mengancam akan membunuh ayah Todd agar Todd segera keluar. Tak lama, Todd menemui mereka. David menanyakan keberadaan Viola pada Todd. Lalu tiba-tiba, I am Todd Hewitt. I am Todd. Keep him safe, Ben. Todd terluka parah akibat terkena laser dari tembakan David. Namun saat David mendekatinya, Todd membuat nonois wajah ibunya dan wanita-wanita lain yang pernah dibunuh oleh David. Sehingga membuat David ketakutan dan lupa bahwa di belakangnya ada lubang besar yang akan membuatnya terjatuh. Did to me. I'm only thing you're good for is just what you are, a coward. Beberapa saat kemudian, dari atas awan muncul pesawat luar angkasa milik koloni Viola yang berhasil ia hubungi sebelumnya. Para warga pun lari ketakutan meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Todd yang terluka parah sembuh berkat teknologi canggih dari pesawat milik Viola. Saat itu, Todd terlihat sangat senang karena Viola dan koloninya memilih untuk tinggal dan membuat peradaban baru di planet New World tersebut. Demikian alur cerita dari film Chaos Walking. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.